Ya kalau stigma negatif ya banyak sekali, terus kemudian ya dicemooh, dibilang pencitraan. Saya pernah ada fase di mana saya malu menggunakan seragam pramuka. Ya, karena dalam organisasi ini prinsipnya bukan kita menekan ataupun mengekang ragam mereka untuk ikut kita. Sebenarnya yang harus disentuh itu adalah jiwanya sebenarnya. Kemarin kita ngobrol ya di Gen itu, ngobrol bagaimana kita melibatkan tokoh agama misal. Karena kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah itu kadang kalah sama tokoh agama. Semuanya saya nilai. Jadi siapapun ya yang memberikan dampak terhadap saya, yang memberikan inspirasi kepada saya anggap sebagai guru. Dan di mana saja, di alam, di jalan, di tempat sampah sekalipun itu sebagai sekolah. Tapi kalau kita ingin punya peran untuk bangsa ya kita harus melibatkan diri dalam hal-hal yang positif. Halo Jameders, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia merupakan sosok pemuda Madura yang dikenal aktif, progresif, dan sangat inspiratif. Nah, dia ini merupakan ketua dari organisasi anak muda, sebuah gerakan yang aktif mengajak generasi muda untuk take action menjadi agen perubahan dan berkontribusi nyata untuk masyarakat dan bangsa. Nah, menariknya lagi nih Jameders, dia ini merupakan aktivis, yaitu organisasi banyak sekali yang diikuti dan juga sebagai dosen loh. Wah, menarik sekali dan sangat luar biasa. Di sini Nurul sangat tidak sabar untuk mengobrol dengan narasumber kita hari ini. Kita sambut yaitu Kak Romli. Halo Kak Romli. Halo. Ya, gimana nih kabarnya Kak Romli hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Kak Romli, terima kasih banyak ya Kak sudah datang ke podcast kita hari ini. Dan semoga nanti obrolan kita menginspirasi para Jameders yang menonton podcast hari ini. Oke. Di sini Kak, tadi juga Nurul menyebutkan bahwasanya Kak Romli ini mengikuti beberapa organisasi. Nah, mungkin bisa ceritakan nih Kak Romli ikut organisasi apa aja sih Kak? Ya kalau organisasi ya banyak, salah satunya saya ini orang yang dibesarkan dari pramuka ya. Jadi saya tahu organisasi itu sejak SD itu ya pramuka. Terus kemudian aktif setelah SD ke jenjang-jenjang selanjutnya sampai sekarang ya belum bisa berhenti di pramuka. Jadi kepemimpinan ataupun juga keterampilan-keterampilan lainnya itu ya semuanya dibentuk di situ di pramuka. Sehingga karena semua itu sudah dilatih sejak kecil, jadi untuk survive di organisasi yang lain ataupun juga membentuk organisasi yang lain sudah aman lah. Jadi mudah beradaptasi gitu. Oke. Kemudian selain pramuka apa lagi Kak? Di pramuka juga pernah berproses meskipun nggak lama juga di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, terus kemudian organisasi-organisasi lain ya keagamaan misal di Pemuda Masjid Jami, terus juga pernah bikin organisasi namanya Tunas Muda Jawa Timur, Tunas Muda Sumeneb, pernah bikin Lingkar Milenial Jatim yang isinya anak-anak milenial, terus kemudian ya yang terakhir ini bikin Generasi Emas Nusantara itu. Ya, ini salfok dengan bajunya Kak Romli ini ikut organisasi Gen juga Kak? Iya, jadi Gen ini bukan ikut ya, lebih tepatnya mungkin yang mendirikan justru saya gitu. Oh, pelopornya. Iya. Oke, jadi mungkin bisa ceritakan nih titik awalnya Kak Romli ikut organisasi, apa yang menarik gitu Kak dari awal Kak Romli ikut suatu organisasi dan juga gerakan-gerakan sosial seperti Gen ini Kak? Ya, menariknya di organisasi ini kita diajarkan untuk tidak egois, ya. Tidak egois, tidak menang sendiri, tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau ada yang negatif mungkin itu oknum. Terus kita diajarkan untuk memikirkan banyak orang, memikirkan kelompok kita, memikirkan ya bangsa mungkin. Itu salah satu hal yang menarik dan membuat saya sendiri untuk terus
berkontribusi melalui organisasi-organisasi yang saya ikuti. Oke. Karena berorganisasi ini sudah diajarkan sebenarnya banyak sekali miniatur-miniatur dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita berorganisasi. Misal contohnya dalam sholat. Kalau kita sholat sendirian itu pahalanya hanya 1 ya. Iya. Kalau kita berjamaah 27. derajat. Itu sama dengan kita berorganisasi. Kalau memperjuangkan sesuatu sendirian ya mungkin ada yang cepat tapi tidak lama. Terus kemudian kalau kita memperjuangkan suatu hal yang besar, itu harus dilakukan bersama-sama. Jadi itu sebenarnya memotivasi saya untuk terus melakukan segala hal untuk selalu bersama-sama gitu. Oke. Dari segala kegiatan-kegiatan yang Kak Romli lakukan, diikuti semua organisasi ataupun juga pekerjaan nih Kak, tantangan terberatnya dari Kak Romli itu di mana sih Kak? Tantangan ya? Iya. Ya tentunya banyak sekali, cuman di organisasi ini beda kita dengan beternak ya. Kalau di organisasi ini kita menampung banyak orang yang isinya berbeda-beda, dibesarkan dari latar belakang keluarga yang berbeda, bahkan organisasi yang berbeda. Misal Gen ini isinya dengan latar belakang keluarga yang berbeda, daerah yang berbeda, organisasinya juga sebelum-sebelumnya juga berbeda. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyatukan visi mereka, visi organisasi agar bisa diterima oleh semua anggota Gen ini. Ini tantangannya. Jadi termasuk dalam menjelang 2 tahun ini saya membentuk Gen itu, ya tantangannya di situ bagaimana menyatukan orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pikiran, pola pikirnya semuanya berbeda. Ini bagaimana bersatu gitu. Jadi ternyata ya baru beberapa bulan lah baru menemukan formula bagaimana menyatukan pikiran mereka itu. Oke Kak, berarti itu tantangan terberatnya ya Kak, tantangan ya. Dari beberapa latar belakang yang berbeda. Ya. Nah, selama ikut kegiatan yang banyak itu pernah nggak sih Kak, Kakak ingin menyerah gitu? Kalau menyerah pernah berpikir, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah menyerah gitu. Ya, apa yang membuat Kak Romli itu bertahan sampai sekarang gitu loh Kak? Kenapa sampai sekarang tetap bertahan? Karena begini, analogi saya itu Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kesuksesan itu kapan. Nggak ada di kalender kesuksesan orang tahun sekian, kamu akan jadi bupati tahun sekian, nggak ada. Ataupun organisasi ini akan sukses tahun sekian, nggak ada. Jadi itu harus terus diperjuangkan. Nah, makanya dalam Islam itu malam Lailatul Qadar itu tidak pernah dijanjikan malam apa, tanggal berapa, cuman diberi rentan waktu 10 hari terakhir, pertengahan, ada yang awal, itu bermacam-macam tafsir. Lah disitulah sebenarnya menunjukkan kepada kita untuk terus berjuang memperbaiki ibadah kita. Gitu. Ini sama juga dengan organisasi ataupun juga kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak mudah menyerah, terus berjuang. Jadi kita harus terus menjalani, terus berjuang sehingga kapan kita suksesnya itu rahasia Tuhan sebenarnya. Jadi intinya seperti itu. Makanya kita itu nggak boleh menyerah gitu, nggak boleh berhenti. Kalau niatan berpikir putus asa ya biasa lah. Ya sekarang putus asa, nanti malam sudah harus punya motivasi untuk bangkit lagi gitu. Oke, betul sekali. Nah di sini Kak Romli, lagi Nurul juga pernah nih stalking IG-nya Kak Romli nih, mohon maaf ya Kak. Dan juga ada beberapa kegiatan yang dimana yaitu kegiatannya adalah Gen Eco Action nih Kak. Nurul juga sempat membaca sedikit tentang Gen Eco Action ini kan merupakan gerakan muda yang dimana tujuannya untuk menjaga lingkungan ya Kak. Nah, latar belakangnya ada Gen Eco Action ini apa sih Kak? Ya, Gen Eco Action ini sebenarnya aktivitas yang sudah saya lama lakukan sebenarnya. Jadi beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun ataupun mungkin lebih itu sudah saya lakukan. Jadi bersih-bersih, mengut sampah, kemudian sampah itu didaur ulang ataupun juga dijual, itu juga sudah saya lakukan sejak lulus SD, itu sudah saya lakukan. Jadi makanya saya bilang belajar semuanya di Pramuka, karena ya dengan Pramuka bahkan saya bisa sampai kemana-mana ya karena kegiatan Pramuka. Ya pernah ke luar negeri, ya kegiatannya apa? Ya tanam pohon, mengut sampah gitu, terus belajar tentang lingkungan gitu kan. Jadi
Itu sudah lama kalau bicara latar belakang. Iya. Dan saya kalau tidak menerapkan sekarang berarti apa yang sudah saya dapatkan dulu itu tidak bermanfaat. Makanya saya punya motivasi untuk diri saya sendiri bagaimana menggerakkan teman-teman yang ada di Gen ini bisa berdampak untuk masyarakat, salah satunya di bidang lingkungan. Makanya saya bikin yang namanya Gen Eco Action itu di bulan Ramadan di ya 10 hari terakhir Ramadan lah. Berarti Kita tepatnya bikin. bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan. Jadi waktu puasa yang teman-teman mungkin kalau nggak ngaji gitu kan, mager tiduran apa, ya kita ajak gitu. Oh, Apakah haus? Ya haus, capek, capek gitu. Iya. Tapi ya harus tetap produktif kan gitu. Jadi di bulan Ramadan kita gerak, jadi dapat semuanya. Oh ini di bulan Ramadan aksi gitu kan. Penilaian masyarakat seperti itu. Sehingga itu bisa mengetuk hati masyarakat. Makanya kita tidak hanya fokus pada bersihnya, tapi bagaimana mengedukasi masyarakatnya, Iya, betul mengedukasi pemuda terutama agar menjadi pelopor gitu. Nah, tapi kan biasanya kegiatan-kegiatan gerakan anak muda itu kan banyak diragukan sama masyarakat nih Kak. Ada gak sih Kak pandangan negatif atau stigma buruk dari masyarakatnya dan gimana sih caranya Kak Romli menghadapi itu? Banyak sekali, terus kemudian ya dicemooh, dibilang pencitraan dan lain-lain, ya masa bodoh gitu kan, itu biasa. Jadi zaman Rasulullah saja ya sudah seperti itu. Kalau ada Rasulullah ya ada Abu Jahal gitu kan. Ya saya anggap seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat baik pasti ada yang ingin berbuat jahat kan, seperti itu sudah yang tidak harus kita hiraukan. Jadi yang penting kita fokus. Saya dibilang oh kok ada sih ketua turun ke lapangan, ketua mengut sampah. Ya nggak apa-apa mereka bilang seperti itu. Yang penting saya berbuat baik, mengajak teman-teman. Ya nih orang menilai apa ya terserah saja gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Bahkan organisasi lain juga banyak rame-rame bicara soal lingkungan. Akhirnya ini kan apa ya mengetuk hati banyak orang untuk juga berkiprah. Mereka yang mungkin di peraturannya, ada yang di bidang pengelolaannya, terus di bidang ya macam-macam. Intinya semuanya soal lingkungan. Itu saya syukuri. Berarti sukses gitu kan? Iya. Berarti segala pandangan-pandangan negatif mungkin kita tutup kuping aja ya Kak? Sudah biasa. Sudah biasa ya? Nggak perlu tutup kuping, itu sudah nggak masuk gitu. Itu sudah tidak biasa lah, sudah banting gitu ya Kak dengan segala pandangan-pandangan negatif. Nah, di sini Jamedar sangat keren sekali ya Kak Romli ini. Menurut Nurul ini sudah sukses di usia muda, sudah merangkap beberapa jabatan struktural. Nah, mungkin apa sih Kak prinsip yang Kak Romli pegang sampai sekarang gitu loh Kak? Kalau prinsipnya ya saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Otomatis kalau kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, pasti juga kita dapat feedback di situ, dapat kebaikan juga. Itu sudah pasti, itu prinsip. Dan makanya saya mengajak memang ke teman-teman Gen, juga teman-teman ngopi saya dan juga yang lain, agar kita tidak memikirkan diri kita gitu. Jadi berusaha bagaimana apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang banyak dalam hal apapun, dalam olahraga, dalam lingkungan, sosial dan juga ya lain-lain. Intinya bagaimana kita membangun lingkungan yang baik lah, seperti itu. Di tengah mungkin yang sekarang lingkungan lagi rusak gitu. Entah lingkungan pertemanan, lingkungan kita di desa maupun juga di kota, ini harus kita perbaiki. Gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya Kak. Ada kata-kata kayak itu benar sekali sebenarnya. Nah kemudian nih Kak, ada gak sih Kak momen atau pengalaman pribadi yang dimana memicu semangatnya Kak Romli untuk berubah gitu, untuk membangun perubahan gitu Kak? Kalau yang memicu itu sebenarnya kalau di pramuka itu ya. Jadi saya pernah ada fase di mana saya malu menggunakan seragam pramuka. Karena orang pramuka itu harus mewujudkan ataupun juga menerapkan Trisatya dan Dasadharma. Dalam Trisatya ini janji kepada Tuhan, janji kepada manusia, janji kepada alam, janji kepada diri sendiri, itu semuanya ada. Terus kemudian turunannya ada yang namanya Dasadharma. Di situ Dasadharma itu kalau kita tarik ke Gen Eco Action itu ada
dasar dharma kedua itu adalah cinta alam dan kasih sayang sesama manusia di situ. Jadi itu harus diterapkan. Makanya saya pernah malu karena saya tidak bisa menerapkan itu semua. Jadinya saya malu untuk pakai itu semua. Saya nggak apa-apa nggak pakai seragam, nggak diketahui orang. Kalau saya orang pramuka, yang penting saya bisa ini. Karena kalau saya jelek gitu kan, merasa waktu itu sangat buruk lah. Perilaku apa masih kurang baik. Belum bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak yang lain gitu kan. Malu sebenarnya. Jadi pemicunya itu. Kalau masalah ya berbuat untuk bisa bermanfaat untuk orang, ya itu sudah isinya dalam pramuka gitu. Jadi isi dari Tridharma Pramuka itu diterapkan secara langsung di Trisatya dan Dasadharma gitu. Iya, karena berhubung Nurul di sini bukan anak pramuka jadi kurang tahu. Iya, makanya saya perjelas. Iya, biasa. Oke. Berarti sangat bermakna sekali ya dari arti Tridharma dan juga Trisatya gitu ya, Kak? Iya. Oke. Nah, kita balik lagi dengan organisasi GEN ya, Kak. Di mana GEN itu kan berkaitan untuk menjaga lingkungan, bersih-bersih lingkungan. Nah, dari anggota organisasinya Kakak nih, ada gak sih Kak yang keberatan dengan program itu? Karena kan berkaitan dengan sampah, itu kotor, jadi mohon maaf mungkin jijik gitu Kak. Ada gak sih Kak anggota yang seperti itu? Ya kalau masalah itu ya banyak. Ya makanya dari sekian ratus anggota tidak bisa kita samakan semuanya harus ikut saya mungut sampah gitu. Jadi kembali lagi ke yang tadi, belajar kepemimpinan, bagaimana cara menyatukan pikiran orang-orang, ya tidak perlu kita satukan untuk satu kegiatan. Jadi mereka ini punya potensi yang berbeda, punya kemampuan, punya skill yang berbeda. Jadi tidak bisa kita satukan semuanya untuk fokus ke lingkungan, karena bisa saja teman saya satunya nggak suka lingkungan, ada yang suka main misal. Makanya dalam GEN ini macam-macam. Ada yang fokus kajian, ya kita fasilitasi kajian gitu. Entah apa namanya itu teman-teman, macam-macam lah. Entah kajian politik, kajian hukum, kajian sosial dan lain sebagainya, itu ya biasa. Terus kemudian dibilang olahraga, nggak bisa mereka yang sukanya main biliar, main futsal kita ajak mungut sampah, ya mereka ogah juga biasa. Makanya saya tidak pernah memaksa orang-orang itu untuk ikut sesuai dengan apa yang saya inginkan, tidak. Makanya saya arahkan sesuai dengan skill mereka, passionnya. Jadi yang suka biliar ya sudah ngurus biliar. Bagaimana bikin lingkungan biliar di Sumeneb ini bisa lebih baik gitu, bisa terhindar dari judi, minuman keras ataupun juga hal-hal negatif lainnya, sehingga terbitlah di situ atlet-atlet profesional gitu kan. Itu yang saya inginkan. Makanya di Sumeneb ini juga ada GEN biliar, ada GEN Eco Action, ada yang bagian perempuan gitu, ada kajian-kajian gender, itu banyak sekali. Misal yang suka politik yang ngobrolin politik, iya, yang suka hukum yang ngobrolin hukum, iya. Makanya nggak bisa kita satukan semuanya. Ada kan orang mengalami degradasi anggota gitu kan, yang biasanya 50 aktifnya 10 orang misal. Karena apa? Mereka kadang dipaksa untuk fokus di satu kegiatan, satu bidang, itu nggak bisa memang. Makanya dibuatlah bidang-bidang seperti itu agar mereka fokus di bidangnya masing-masing. Gitu. Oke, menarik sekali. Kalau boleh tahu untuk GEN itu bidangnya sudah berapa banyak nih Kak? Kalau bidangnya GEN itu ada hampir 20 sebenarnya. Ya, banyak sekali. Jadi kalau yang jalan itu mungkin baru separuh. Misal teman-teman yang sekarang fokus pengembangan UMKM, teman-teman sekarang GEN itu sudah bikin aplikasi UMKM. Nah, baru di launching 2 hari yang lalu. Jadi di Sumeneb ini UMKM banyak. Apakah sudah bisa dikenal banyak orang? Belum, masih terjual di lokal. Makanya perlu kita digitalisasi. Makanya teman-teman GEN ini bikin yang namanya aplikasi. Aplikasi ini UMKM yang ada, entah masyarakat ataupun juga anggota sendiri, ini bisa masuk di situ, sehingga produk-produk lokal itu bisa kita publish, bisa tersebar dengan nasional maupun nasional. Tujuannya seperti itu. Keren sekali ya Kak, dengan adanya aktivitas yang dimana melihat dari peluang-peluang yang butuh untuk dibantu keluar gitu. Nah kemudian nih Kak, kan di anggotanya itu masih banyak ya, apalagi memiliki kesibukan masing-masing nih Kak.
ada yang masih kuliah atau mungkin masih ada yang kerja, ada juga mungkin memiliki aktivitas di luar komunitas. Nah, kemudian apa sih Kak strategi khususnya Kakak untuk menjaga kekompakan tim di tengah kesibukan-kesibukan mereka? Ya, bagi saya kekompakan tim itu bukan berarti mereka yang ketika kegiatan semuanya harus bareng-bareng, tidak. Makanya kembali lagi ke yang tadi saya bikin apa bidang-bidang tersebut ya tujuannya seperti itu. Misal kita mau rapat ya, orang yang dibilang organisasi kompak ketika rapat bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng, semuanya bareng. Jadi kita tidak bisa memaksa karena latar belakang Gen ini dengan multi banyak sekali bermacam-macam orang. Ada yang sudah kerja, ada yang mungkin tidak kerja, tidak sekolah juga, ada yang mereka lagi kuliah, ada kan yang juga SMA. Jadi cara ngaturnya ini harus disesuaikan dengan anggotanya. Kalau mahasiswa ya berarti kita cari liburnya mahasiswa. Misal malam, mahasiswa kan jarang ada aktivitas, tapi kalau siang, pagi kadang ada kelas, siang ada kelas, sore ada kelas, sehingga pasti salah satu ini ada yang tidak bisa, makanya harus dicarikan waktunya. Terus kemudian yang SMA misalnya jam-jam free-nya siswa, termasuk juga orang yang kerja, tidak bisa kita paksakan untuk berkegiatan di siang hari, yang kerja kan nggak bisa. Makanya manajemennya di situ sebenarnya, benar-benar diuji lah bagaimana mengatur itu semua. Jadi sangat sulit sekali ya Kak untuk menentukan gimana liburnya mereka. Nah, itu dalam satu bidang itu apakah banyak beberapa bermacam-macam ya Kak, ada yang kuliah, ada yang kerja. Nah, jadi kalau semisal ada yang bentrok nih, ada yang nggak bisa, itu nggak apa-apa Kak, tetap dilakukan? Tidak apa-apa. Kita tidak memaksa, kita tidak menegur sama sekali. Iya, karena dalam organisasi ini prinsipnya bukan kita menekan ataupun mengekang raga mereka untuk ikut kita. Sebenarnya yang harus disentuh itu adalah jiwanya sebenarnya. Sama seperti saya baru-baru bikin biliar gitu kan. Bukan bangun rumah biliar, tapi bikin komunitas biliar karena di Sumeneb ini lagi rame, lagi booming soal biliar, sehingga ini perlu kita sentuh gitu kan. Ini banyak orangnya di dalam. Terus kemudian anggota Gen sendiri juga banyak yang main, termasuk saya. Sehingga saya bikin beberapa bulan yang lalu yang namanya Gen Biliar Turnamen Semadura gitu kan, Piala Bupati gitu kan. Sehingga orang tahu semua ini soal Gen. Kemudian mereka berkompetisi. Dan setelah itu kita bikin semacam klub lah ya, semacam klub kumpulan para pemain. Dan setiap hari mereka banyak sekali yang mau bergabung, bahkan usianya sebenarnya bukan muda lagi, mereka banyak mau gabung. Tertarik di situ karena konsistennya kita meskipun tidak punya lapangan sendiri, tapi kita konsisten bikin turnamen gitu kan. Ya tujuannya apa? Untuk melatih mentalnya, untuk melatih skillnya, ya tujuannya ke sana. Kemudian seberapa besar sih Kak dampaknya dari adanya program Gen Eco Action nih Kak? Kita balik ke Gen Eco Action, seberapa besar dampaknya terhadap komunitasnya itu sendiri atau juga ke sekitarnya? Ya kalau bicara dampak sebenarnya sangat signifikan kalau saya pribadi menilai, karena hampir semua organisasi di Sumeneb ini semua ngobrolin soal lingkungan. Dan mau tidak mau harus diakui yang memulai adalah Gen waktu itu. Di baru-baru ini ya maksudnya. Harus diakui. Jadi ada yang bicara soal sebabnya, ada yang bicara, semuanya ini berdampak. Makanya banyak sekali organisasi-organisasi, bahkan saya berangkat ke sini ini banyak orang Japri ngajak kolaborasi. Kolaborasi mau aksi lingkungan gitu. Syaratnya gimana Kak? Caranya gimana Kak? Gitu. Jadi banyak sekali. Jadi itu salah satu ukuran dampak. Ya, salah satu dampak yang lain dampak terhadap lingkungan. Misal di Jalan Lingkar sekarang sudah mulai membaik meskipun belum 100% bersih gitu kan. Itu sudah pernah kita bersihkan, terus kemudian dituntaskan oleh DLH ataupun juga komunitas yang lain, kemudian sudah bersih, sekarang kotor lagi misal. Ya kita nggak bisa ngontrol itu semua. Upaya kita ini ya bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan gitu. Itu salah satu ukuran
kesuksesan itu ya dari keterlibatan banyak orang, Oke. sehingga semuanya sadar, kemudian juga ukuran dari dampak di lingkungan itu sendiri. Tapi sampai sekarang masih kecil lah dampak terhadap lingkungan, karena setelah kita bersihkan ternyata masyarakat masih terbiasa buang sampah sembarangan. Makanya ini tidak cukup kita bergerak untuk membersihkan, tapi bagaimana mengedukasi SDM-nya, masyarakatnya ini yang harus disadarkan Ya, betul gitu. sekali. Oke. Ini Kak Romli sebagai fasilitator ya di organisasi ini. Nah, ketika program ini dibutuhkan oleh masyarakat nih Kak, semisal Gen ini melakukan kegiatan di daerah ini. Nah, kemudian daerah B ini juga membutuhkan yang namanya program Gen Eco Action. Nah, apakah Kak Romli ini siap dengan kebutuhan dari masyarakat daerah B ini Kak? Ya, kalau masalah kesiapan selalu siap ya. Bahkan sekarang sedang kami rancang bagaimana Gen Eco Action ini bisa dilakukan oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu sedang kami rancang bagaimana 330 desa itu semuanya tahu Gen Eco Action itu, terus kemudian mereka melakukan aksi lingkungan gitu. Entah penanaman mungkin yang sudah bersih, yang belum bersih bagaimana membersihkan desanya. Kemudian bagaimana untuk menjaganya, ini yang sedang kami rancang. Jadi banyak sekali program. Saya berpikirnya kan agar program ini tidak hanya selesai sekarang. Karena kalau selesai sekarang ya nggak bisa, itu namanya nggak berdampak, cuman sebentar dampaknya. Jadi bagaimana program Gen Eco Action ini bisa berdampak panjang. Bahkan anak kita, cucu kita, bagaimana program ini terus berlanjut ya. Berlanjut gitu. Makanya perlu dirancang program berkelanjutan. Ya, salah satu program berkelanjutan seperti itu, bagaimana kita menyentuh kecamatan, bagaimana kita menyentuh desa-desa, bagaimana stakeholder yang ada di pemerintahan juga tergerak hatinya untuk membantu mensupport pergerakan aksi lingkungan. Jadi tujuannya ke sana. Oke. Jadi dengan kegiatan-kegiatan itu dilibatkan semua ya Kak, termasuk dengan anak-anak muda itu dilibatkan dalam kegiatan itu. Iya, jadi sasaran utama sebenarnya anak muda. Sasaran utamanya. Karena sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu orang tua masih punya peran untuk mengatur anaknya. Sekarang banyak orang tua yang bertanya harus bagaimana kepada anaknya. Makanya yang harus disentuh dalam keluarga ini salah satu anaknya. Gitu. Termasuk kita yang sedang kami rancang, kalau pemerintah sudah kita dengan pemerintah sudah sering kerja bareng, bersih-bersih, terus kemudian tanam pohon sudah biasa mungkin dengan bupati atau juga yang lain. Jadi ini sudah sering, makanya perlu kita sentuh juga stakeholder yang lain, salah satunya misal organisasi keagamaan. Dalam pikiran saya kemarin kita ngobrol ya di Gen itu, ngobrol bagaimana kita melibatkan tokoh agama misal, karena kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah itu kadang kalah sama tokoh agama. Makanya kita perlu fatwa-fatwanya untuk membersihkan lingkungan, entah bagaimana menjaganya atau mereka mengeluarkan fatwa bahwa membuang sampah adalah haram misal. Itu kita perlu. Makanya semua ini harus kita bangun. Ini salah satu upaya dalam kita membentuk SDM-nya. Gitu. Karena kadang mereka lebih takut dibilang haram daripada nggak boleh, pelang, dilarang buang sampah sembarangan. Itu kadang mereka nggak patuh, lebih patuh pada kata haram. Iya, haram gitu kan. Dasarnya ini dalam kitab ini kan, itu kan berbeda. Makanya semua aspek kita akan sentuh soal lingkungan. Nah, mungkin apa sih yang menjadi hambatannya Kak Romli untuk melibatkan pemuda itu untuk aktif di lapangan nanti itu Kak? Ya, kalau hambatan sampai saat ini saya belum pernah dalam pikiran saya itu belum terbangun yang namanya hambatan. Semuanya saya anggap sebagai tantangan. Karena kalau hambatan seakan-akan hal yang sulit gitu ya. Tapi kalau tantangan itu menaikkan gairah kita untuk menaklukkan tantangan tersebut. Jadi untuk mengajak pemuda ya sulit-sulit jangan sebenarnya. Jadi ada yang mudah, ada yang juga enggak. Jadi itu adalah hal yang biasa. Tidak bisa semua organisasi kita rekrut. Tapi organisasi yang mau bekerja bersama kita sistemnya kerjasama, sama-sama menguntungkan, kita keterlibatan organisasi sama-sama kita branding misal, ya sangat terbuka lah, inklusif untuk semua organisasi pemuda maupun juga organisasi kemasyarakatan.
Oh, oke. Nah, tadi juga Kak Romli sempat nyinggung bahwasanya perlu untuk pendekatan ke anak mudanya untuk berpartisipasi aktif nih di Gain Eco Action ini. Nah, itu gimana nih Kak cara menumbuhkan kesadarannya anak muda untuk peduli juga nih dalam partisipasi aktifnya di kegiatan ini? Iya, saya dalam action ini, dalam kegiatan ya hanya mengajak mereka yang mau. Saya tidak bisa mengajak semua orang, termasuk orang yang dekat dengan saya. Jangankan ngajak mereka untuk eksis rutin membersihkan lingkungan yang memang dijadwalkan oleh Gain Eco Action. Bahkan mereka sehari-hari saja masih buang sampah sembarangan gitu kan. Bahkan ya di mobil misal. Buang Setelah sampah di minum jalan. buang sampah di jalan itu masih lumrah, masih biasa dalam lingkungan saya. Tapi saya juga tidak patah semangat bahwa mereka juga kalau kita terus memberikan contoh mereka juga akan berubah, mereka juga akan malu. Mungkin budaya di sini itu di Sumeneb itu beda dengan Surabaya, beda dengan Jakarta. Orang mau membuang sampah itu di Surabaya beda. Ya, di sini biasa, gitu kan? Apalagi kita mau luar negeri misal, jauh berbeda urusan sampah. Di luar negeri sudah mulus, nggak ada sampah sama sekali, karena memang budayanya dari kecil mereka, dari kecil memang diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, gitu, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Itu di luar negeri. Saya pernah riset ya kan, pernah mereview beberapa pendidikan di luar negeri dibandingkan dengan Indonesia. Di luar negeri memang setelah makan mereka anak kecil itu ya bukan diambil piringnya kemudian orang tuanya nyuci, tapi mereka dibawa ke tempat nyuci untuk nyuci gitu. Jadi mereka dari kecil sudah diajarkan. Makanya ketika tua mau melakukan hal-hal yang negatif dengan membuang sampah ataupun tidak bertanggung jawab dengan piringnya sendiri yang ia makan, itu malu mereka. Di kita enggak, dari kecil sudah biasa dimanja. Sudah makan ditinggal aja kan. Setelah tua akhirnya juga sama. Di kafe beda sekali juga. Kita di kafe kan dianterin. Setelah dianterin, setelah makan ditinggal kan begitu. Di luar negeri beda. Saya yang beberapa kali ya yang pernah ya, meskipun nggak semua luar negeri seperti itu, tapi beberapa negara maju itu seperti itu. Memang perilaku manusianya itu berbeda. Makanya kita harus membangun budaya ataupun perilaku yang positif seperti itu. Dibangun dari mana? Dibangun dari lingkungan kita. Ada lingkungan, ada teman kita 5 orang ya 5 orang. 5 orang pasti juga menyebar ini. Mereka punya teman, akhirnya merubah semuanya. Ya merubah kita nggak bisa langsung mengeluarkan fatwa pemuda harus seperti ini, nggak bisa. Kalau ajakan iya. Tapi kalau langsung disuruh ini itu ya nggak mungkin. Salah satunya apa? Ya merambah ke circle pertemanan dulu. Pendekatan terlebih dahulu ke teman-teman gitu. Jadi karena lingkungan juga akan berpengaruh ya Kak terhadap pergaulannya kita. Oke, menarik sekali. Nah kemudian di sini seberapa penting sih program Gain Eco Action ini bagi Kak Romli sendiri nih? Iya, kalau bagi saya sangat penting karena yang menginisiasi itu juga saya. Sehingga saya bertanggung jawab untuk terus bikin program itu berkelanjutan. Kalau sebelumnya berpikir bagaimana mengut sampah, terus kemudian membuang ke tempat sampah, sekarang juga bagaimana edukasi masyarakatnya, terus kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya yang di Sumeneb mungkin belum maksimal gitu kan. Terus kemudian setelah diolah mau dikirim kemana, itu kan perlu difikirkan. Jangan kalau namanya program berkelanjutan itu ya tidak bisa kita hanya berpikir mengut sampah dibuang ke tempat sampah, dari tempat sampah dibuang oleh petugas ke TPA gitu kan, selesai di situ. Lah di TPA itu mau diapain? Nah, jadi kalau bicara pentingnya ya sangat penting ini dan wajib sebenarnya disupport oleh pemerintah, meskipun kita ini sudah kolaborasi gitu kan, dan ini harus disupport secara berkelanjutan agar anak-anak muda ini bisa menjadi pelopor lingkungan semua. Bahkan saya berpikiran ini perlu yang namanya duta lingkungan, misal per kecamatan harus ada. Tujuannya apa? Mereka suruh buat konten tentang lingkungan, edukasi gitu kan. Mereka yang sebarkan secara rutin. Ini akan juga berdampak pada masyarakat sekitar. Kalau kita bisa ya sementara ke kecamatan ya kecamatan, bisa sampai desa ya sampai desa. Jadi arahnya ke sana. Jadi
bicara penting sangat penting lah untuk keberlanjutan ini. Sangat penting sekali ya Kak, karena melihat dari kegiatan-kegiatan itu yang juga berdampak banget nih untuk masyarakat dan juga lingkungan. Karena ketika lingkungannya bersih itu juga akan menjadi apa namanya ya, manfaatnya itu bisa kita rasakan semuanya. Iya. Betul sekali. Oke, nah selama kegiatan-kegiatannya Kak Romli ini, ada pelajaran yang paling berharga menurut Kak Romli selama kegiatan-kegiatan yang banyak itu? Ya kalau berharga, semuanya saya nilai berharga ya, karena saya ini sebenarnya tidak terlalu banyak belajar di dalam kelas. Saya banyak belajar di lapangan, mungkin hampir 80% lah saya belajar di lapangan. Kelas itu ya mungkin 20%. Jadi siapapun ya yang memberikan dampak terhadap saya, yang memberikan inspirasi kepada saya anggap sebagai guru. Dan di mana saja, di alam, di jalan, di tempat sampah sekalipun, itu sebagai sekolahnya gitu. Jadi kalau bicara kesan ya alhamdulillah saya berusaha menikmati segala kegiatan yang saya jalani gitu. Entah kegiatan ya pekerjaan saya maupun juga kegiatan organisasi. Saya berusaha untuk menikmati itu agar saya tidak bosan, agar saya terus biar jernih lah pikiran gitu. Karena kalau ada bosan, ada jenuh dan lain sebagainya, ini akhirnya kadang pikiran mandek gitu kan, nggak bisa berpikir bagus gitu. Sehingga perlu kita mengontrol emosi kita, cara berpikir kita, agar bisa terus memberikan pikiran-pikiran yang baik lah. Gitu. Oke, jadi Kak Romli ini kalau semisal sedikit gak ada kegiatan tuh kayak bosen banget ya Kak? Lebih suka berkegiatan tiap hari gitu ya? Iya, hampir terisi semua ya, hampir terisi semua. Bukan saya sok sibuk, tidak. Cuman saya terbiasa menyibukkan diri saja, sehingga orang mungkin menganggap ini orang sibuk gitu. Enggak, sebenarnya saya memang terbiasa sibuk dari organisasi apapun. Saya berusaha untuk mengisi waktu 24 jam itu dengan hal-hal yang positif. Oke. Nah, ini juga menarik sekali nih dengan kegiatan-kegiatannya Kak Romli, aktif setiap harinya, kemudian juga merangkap banyak jabatan gitu ya. Nah, ini penasaran nih, mungkin juga Jameders yang nonton podcast ini juga penasaran. Tips and triknya nih, supaya bisa sukses seperti Kak Romli, merangkap banyak jabatan, sibuk setiap hari dengan kegiatan-kegiatannya, tapi tidak ada yang keteteran nih. Nah, mungkin ada nih tips-tipsnya. Ya, kalau bicara sukses, ya nggak tahu orang menilai saya seperti apa. Cuman kalau tanya ke saya apakah saya sudah sukses, ya belum. Karena setiap orang itu punya pandangan tersendiri, suksesnya sampai kapan, suksesnya itu seperti apa. Gitu. Jadi kalau saya ya menganggapnya juga belum. Jadi masih jauh lah untuk kata sukses. Kalau orang berpikir sukses ya alhamdulillah gitu. Kemudian bagaimana mengatur segala pekerjaan ya sebenarnya sudah ya latihan sih, sudah dari dulu. Maksudnya mengatur organisasi A, B, C, D, sehingga ketika kita selesai berorganisasi ataupun sedang menyebat di organisasi, kita beralih ke pekerjaan profesional, ya kita sudah biasa. Jadi nggak kaget lagi lah bagaimana kita mengatur waktu. Seperti ya teman-teman mahasiswa mungkin ikut organisasi ini, harus kuliah, harus mengerjakan tugas. Jadi mereka itu sebenarnya sudah miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang aktif itu tidak akan bingung ketika keluar kuliah gitu. Saya yakin orang-orang yang aktif berorganisasi, mereka pasti ya menemukan jalan, pasti sukses saya yakin. Karena mereka sudah berlatih di situ, mengerjakan tugas, organisasi, kuliah, harus berbagi waktu dengan keluarga. Ini banyak sekali yang diatur. Dan di situ ya sebenarnya sudah miniatur kehidupan yang sesungguhnya. Jadi mereka sudah tahu cara memanage waktunya. Betul. Gitu juga ya Kak. Iya. Oke. Ini terakhir nih, mungkin ada yang disampaikan motivasi untuk anak muda agar ikut aktif nih berdampak dalam organisasi untuk membangun sebuah perubahan. Mungkin bisa lihat kamera nih Kak. Iya, jadi teman-teman pemuda, kita tidak boleh
hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan teman kita, memikirkan lingkungan kita, memikirkan kabupaten tercinta kita, memikirkan bangsa Indonesia. Karena kalau kita hanya memikirkan sendiri itu namanya egois. Tapi kalau kita ingin punya peran untuk bangsa, ya kita harus melibatkan diri dalam hal-hal yang positif. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan sosial. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga kita keberadaannya ini bisa berdampak untuk orang banyak. Oke, terima kasih banyak ya Kak, sangat luar biasa Siap. sekali obrolan kita hari ini, sangat daging sekali ya untuk kita, karena ini juga sangat menginspirasi para Jameders dan juga tentunya para anak muda nih ya. Nah, untuk kesimpulannya pada obrolan kali ini, bahwasanya keterlibatan anak muda ini sangat penting ya, apalagi dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun lingkungan yang berdampak gitu ya. Nah, dicontohkan lagi nih dengan perjalanannya Kak Romli yang di usia muda, aktif di berbagai organisasi yang penuh dedikasinya. Ini Kak Romli membuktikan bahwa anak muda ini punya potensi besar nih untuk menjadi agen perubahan ya Kak. Meskipun ada tantangan, rintangan, tetapi kalau semisal udah ada komitmennya yang kuat, semangatnya yang tinggi, dan juga semangat berdampaknya itu juga kuat, maka segala tantangan dan rintangan itu bisa dihadapi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Romli Siap, sudah sama-sama. hadir pada podcast hari ini. Semoga juga menginspirasi para Jameders yang lagi nonton nih ya. Nah, oke. Sekarang jangan lupa ya Jameders yang lagi nonton podcast kita hari ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel kita supaya kita juga lebih semangat nih untuk mengupload podcast-podcast yang lebih inspiratif sekali lagi. Oke, sampai jumpa di podcast Jamed selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.